Halo pemuda-pemudi yang doyan rebahan, gimana kabarnya? Semoga semuanya aman. Di video kali ini, gua akan menyajikan alur cerita film yang berasal dari negara Thailand, yang berjudul I'm Fine Thank You Love You. Film ini menyajikan kisah cinta antara seorang guru les bahasa Inggris dan seorang teknisi mekanik, di mana kisah cinta mereka berawal dari kesalahpahaman. Gimana kelanjutan ceritanya? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang wanita cantik yang bernama Plank. Dia adalah seorang guru les bahasa Inggris. Dia sedang mengajar para siswanya dengan menggambarkan situasi saat sedang dalam pesawat. Setelah selesai mengajar, ia didatangi mantan muridnya bernama Kaya yang berasal dari Jepang. Kaya mengabarkan bahwa ia lulus wawancara kerja dan ia akan pergi ke Amerika. Sebenarnya, Kaya ingin meminta bantuan Plank. Kaya ingin putus dengan pacar Thailandnya, namun ia tidak bisa berbahasa Thailand. Jadi, Kaya meminta Plank untuk membantu memutuskannya. Awalnya, Plank menolak keinginan Kaya. Namun Kaya menyogok Plank dengan tas Louis Vuitton yang akhirnya Plank mau membantunya. Setelah itu, Plank pergi ke coffee shop untuk bersantai sejenak. Namun saat sedang memesan minuman, Plank tidak sengaja memukul seorang pria. Pria itu adalah Jim, pacarnya Kaya, yang ingin Kaya putuskan. Kemudian mereka pun duduk bersama. Karena sebelumnya Kaya telah menghubungi Jim untuk menemui Plank. Plank pun meminta Jim untuk mendengar rekaman suara dari Kaya. Lalu, Plank menerjemahkan rekaman itu yang intinya Kaya ingin putus dari Jim. Mendengar itu, Jim menjadi marah dan tiba-tiba menyalahkan Plank. Lalu ia pun pergi dari coffee shop itu. Malamnya, saat Plank akan pulang, tiba-tiba ia dicegat oleh seseorang. Ternyata itu adalah Jim. Jim sengaja menunggu Plank dan meminta ia untuk mengajarinya bahasa Inggris karena ia ingin menyusul Kaya ke Amerika. Keesokannya, mereka ketemuan di coffee shop, dan Plank mulai mengajari bahasa Inggris kepada Jim. Setelah selesai belajar, Plank langsung mempraktekkan beberapa kata kepada Jim dengan menggunakan alat-alat yang ada di coffee shop. Kemudian mereka pun pergi untuk pulang. Saat di parkiran, Jim menghampiri Plank dan menawarkan tumpangan untuk mengantar Plank ke mobilnya. Tetapi Plank menolaknya dan mengancam Jim dengan semprotan air merica. Kemudian Jim menakut-nakuti Plank bahwa di parkiran ada hantu. Ia pun langsung pergi. Plank pun lekas jalan menuju mobilnya dengan rasa takut. Keesokan malamnya, mereka kembali ketemuan untuk melanjutkan pelajaran kemarin. Saat Plank sedang mengajari Jim, tiba-tiba saja Jim menghampiri anak-anak SMP yang duduk di belakang mereka. Kemudian ia mengangkat salah satu dari mereka dan membawanya kepada Plank. Jim menyuruh anak itu jujur bahwa telah memfoto daleman Plank. Namun anak itu berbohong dan membuat Jim kesal. Sehingga Jim mengangkat cangcut anak itu ke atas. Plank pun mengambil HP anak itu dan menghapus foto dalemannya. Saking ketakutannya anak itu sampai cepirit di celana dan belecetan mengenai tas Jim. Keesokan harinya, saat Plank sedang jalan ke tempat lesnya, ia tidak sengaja melihat Jim berada di toko buku. Lalu ia pun menghampirinya. Jim sedang memilih buku lumba-lumba untuk dia belajar, tapi ia kesulitan membacanya. Plank pun memilihkan buku Cinderella untuk Jim, namun Jim menolaknya. Saat sedang berdebat, tiba-tiba ada bule menghampirinya. Bule itu bertanya alamat sebuah restoran dengan bahasa Inggris. Jim menyuruh Plank untuk menjawabnya, namun Plank berpura-pura tidak bisa berbahasa Inggris. Bule itu terus mendesak Jim menjawab pertanyaannya. Karena panik dengan kedatangan teman bule lainnya, Jim langsung pergi meninggalkan mereka. Keesokannya, saat Jim sedang makan, tiba-tiba ada seorang perempuan membawa paket untuknya. Ternyata paket itu dari Kaya, yang isinya sebuah cincin pemberian dari Jim.
Jim pun teringat kenangan manis saat memberikan cincin itu untuk Kaya. Malamnya, Jim bertemu Plank dan memintanya untuk mengembalikan cincin itu pada Kaya. Plank pun bertanya kepada Jim, apakah yakin untuk mengembalikan cincin ini kepada Kaya. Jim menjawab sangat yakin untuk hal itu. Jim pun mengantar Plank ke parkiran. Saat akan pergi, Jim menuliskan pesan dan meminta Plank menyampaikannya nanti pada Kaya. Setelah sampai di rumah, Plank melakukan video call dengan Kaya. Dia menunjukkan cincin titipan dari Jim dan menyampaikan pesan yang berisi bahwa Jim tidak ingin putus dan akan menyusul Kaya ke Amerika. Kaya pun kaget mendengar hal itu, dan ia tidak senang jika Jim menyusulnya. Saat sedang berbincang-bincang, tiba-tiba ada bulu berwarna pirang muncul dari bawah meja Kaya. Plank menyangka itu adalah seekor anjing dan menyebutnya lucu. Saat bulu berbalik, ternyata itu adalah pacar baru Kaya bernama Owen. Sontak Plank pun kaget dan Kaya langsung menutup video call-nya. Mengetahui hal itu, Plank menjadi iba dan kasihan terhadap Jim. Keesokannya, Jim sedang menunggu Plank di coffee shop sambil mendengarkan lagu dan bernyanyi dengan keras. Tak lama kemudian, Plank pun datang dan menegur Jim. Mereka pun berbincang yang akhirnya Plank mengatakan bahwa ia ragu akan kemampuan Jim dalam berbahasa Inggris. Dan ia tidak yakin Jim bisa menyusul Kaya ke Amerika. Setelah mengatakan itu, Plank mengembalikan uang les dari Jim dan ia lekas pergi sambil meminta maaf dalam diam karena ia merasa iba dan kasihan pada Jim. Saat Plank akan pulang, tiba-tiba Jim menghampiri dengan motornya. Lalu ia melemparkan uangnya pada Plank. Kemudian ia pergi sambil berstanding. Tanpa disadari, barang-barang Jim jatuh dari tasnya saat ia standing. Plank menemukan rekaman suara berbahasa Inggris dan buku Cinderella yang ia pilihkan di toko buku untuk Jim. Plank merasa tersentuh melihat kegigihan Jim dalam belajar. Scene berpindah di tempat kerja Jim. Jim terlihat sangat kesal pada tulisan berbahasa Inggris pada mesinnya. Kemudian rekan kerjanya mencoba menghiburnya. Saat sedang kerja, Jim dipanggil oleh resepsionis karena ada tamu untuknya. Ternyata tamu itu adalah Plank. Plank ingin meminta maaf dan ingin menawari lagi Jim belajar bahasa Inggris. Tapi Jim menolaknya karena ia masih marah dengan ucapan Plank kala itu. Plank pun menjelaskan bahwa belajar bahasa itu harus butuh waktu yang tidak singkat. Tapi ia bisa mengajari Jim untuk wawancara kerja dalam bahasa Inggris. Karena pada saat itu sedang dibuka tes kerja di perusahaan tempat Kaya bekerja. Plank ingin Jim mengambil kesempatan ini untuk menyusul Kaya ke Amerika. Akhirnya, Jim pun mau kembali belajar bahasa Inggris. Setelah itu, Jim mengenalkan Plank dengan teman-temannya. Ia pun disambut hangat oleh teman-teman Jim. Kemudian mereka pergi ke sebuah kedai untuk dijadikan tempat belajar dan sambil mengisi perut. Saat sedang minum, Plank tidak sengaja menyemburkan minumannya ke mata Jim. Hal itu membuat kontak lensa Jim rusak dan pandangannya menjadi buram. Plank pun mengajak Jim ke toko optik untuk mengganti kontak lensa Jim yang rusak. Plank menuntun Jim untuk mengikutinya dengan memegang tasnya. Saat akan menyeberang jalan, Jim kehilangan pegangannya hingga membuat Plank panik. Plank langsung menggenggam tangan Jim supaya tidak terjadi apa-apa. Tibalah mereka di toko optik dan Jim pun mengganti kontak lensanya. Singkat cerita, Plank mengajak Jim untuk pergi ke suatu acara, di mana acara itu banyak dihadiri orang-orang bule. Mereka janjian untuk ketemu di coffee shop. Ketika Jim sedang memesan kopi, Plank pun datang dan menghampirinya. Jim terpesona melihat Plank yang sangat cantik dengan memakai gaun putih. Sampailah mereka di tempat acara. Plank menyuruh Jim untuk berbicara bahasa Inggris dengan orang bule. Tujuannya untuk melatih Jim supaya lancar saat wawancara nanti. Saat melintas dua orang bule di depan Jim, Jim mencoba menyapanya dan mengajak bicara mereka. Namun yang terjadi malah kacau. Bahasa Inggris Jim sangat belepotan tak tentu arah.
Jim pun pergi meninggalkan bule itu. Saat Plank sedang berbincang dengan teman-temannya, Jim melihat Plank dengan tatapan yang penuh keindahan. Ketika mereka sedang mendengarkan lagu dari sebuah band, Plank menerjemahkan lagu itu yang intinya tentang seseorang yang berjanji untuk bersama selamanya dengan orang yang dicintai. Mereka pun mulai merasakan perasaan cinta yang mulai tumbuh. Setelah selesai acara, Jim mengantar Plank ke parkiran untuk pulang. Saat sampai di parkiran, mereka saling menatap dan Jim semakin mendekati Plank seperti akan menciumnya. Namun Plank tiba-tiba menghindar dan langsung pergi. Setelah sampai di rumah, Jim menelepon Plank untuk meminta maaf atas kejadian tadi dan memintanya membuatkan CV untuk dirinya. Plank pun menyuruh Jim untuk datang ke apartemennya. Tak lama berselang, Jim sampai di apartemen Plank, dan Plank langsung membuatkan CV untuknya. Saat sedang membuat CV, tiba-tiba muncul pesan dari Kaya yang ingin melakukan video call. Plank pun menjawabnya dan mulai mengobrol dengan Kaya. Kaya mengatakan bahwa ia berubah pikiran dan ingin Jim menyusulnya ke Amerika, karena pacarnya sedang pergi selama 3 bulan. Plank pun menanyakan tentang nasib Jim apabila pacar Kaya telah kembali. Kaya merasa heran dengan Plank dan ia pun mendekatkan wajahnya lalu berkata bahwa Plank telah menyukai Jim. Plank pun langsung menutup video call-nya. Setelah itu, Jim menanyakan tentang obrolan Plank dan Kaya. Plank mengatakan bahwa Kaya ingin Jim menemuinya, namun Jim mendengar bahwa Plank menyukainya. Dan ia langsung mengatakan bahwa ia juga menyukai Plank. Plank pun terdiam dan menyuruh Jim untuk fokus wawancara besok agar bisa menemui Kaya. Keesokannya, tes wawancara pun tiba. Jim masuk dalam ruangan dan menjalani wawancaranya. Ia menjalani tes dengan tersendat-sendat tapi berakhir lancar. Ketika berjalan keluar ruangan, ia teringat momen-momen indah yang dilalui dengan Plank. Saat akan keluar, tiba-tiba salah satu penguji menanyakan nama pendiri perusahaannya. Jim terdiam dan menjawab pertanyaannya dengan nama Doraemon. Di sisi lain, Plank yang menuju coffee shop dengan perasaan sedih karena teringat saat-saat bersama Jim. Saat akan memesan, tiba-tiba pegawai coffee shop memberikan sesuatu pada Plank. Ternyata itu adalah suara rekaman Jim. Ia mengabarkan bahwa ia tidak lulus tes wawancara. Ia salah menjawab nama pendiri perusahaannya karena ia menjawab Doraemon. Ia juga menceritakan bahwa telah jatuh cinta dengan satu wanita namun belum mengatakannya secara langsung. Tak lama kemudian, Jim datang dan menghampiri Plank. Akhirnya, ia mengungkapkan bahwa ia telah jatuh cinta pada Plank. Plank pun bahagia mendengar itu, dan mereka berdua pun menjadi sepasang kekasih. Cerita pun selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.